Disiarkan langsung dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Radio Kesehatan untuk Indonesia yang lebih sehat. Sobat sehat, saatnya kita masuk ke segmen siaran sehat bersama Dr. Isa. Sobat sehat, cakupan imunisasi rutin anak selama pandemi mengalami penurunan. Pemerintah terus menggiatkan dan meningkatkan cakupan imunisasi rutin anak dengan bulan imunisasi anak nasional maupun berbagai program lainnya. Beberapa waktu lalu ditemukan kasus polio anak di daerah Jawa Barat. Padahal polio merupakan salah satu penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Lantas, bagaimana perkembangan kasus KLB polio di Indonesia serta apa yang masyarakat harus ketahui mengenai imunisasi rutin anak? Sore ini akan kita bahas topik cegah wabah, segera lengkapi imunisasi rutin anak. Bersama kedua narasumber kita ada Dr. Prima Yosefin MKM selaku Direktur Pengelolaan Imunisasi Kemenkes yang nanti akan menyusul, serta Dr. Risa Broto Asmoro selaku juru bicara pemerintah dan Duta Adaptasi Kebiasaan Baru. Selamat sore, Dr. Risa. Selamat sore, Mas Audi. Selamat sore. Bagaimana kabarnya, Dok? Alhamdulillah baik. Semoga semuanya juga dalam kondisi yang baik ya. Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya dan lancar yang menjalankan puasa. Dan Amin. talk show sore ini juga nantinya dapat disimak melalui Instagram Live @Radio Kesehatan, live Instagram @Kemenkes_RI, dan bagi sobat sehat yang ingin bergabung bertanya seputar topik dapat mention melalui @Radio Kesehatan maupun @Kemenkes_RI atau melalui WhatsApp di 0821 3636 2018. Baik, Dokter Reza, dok, Ya. sebetulnya apa yang dimaksud dengan P3DI serta mengapa penting pemberian imunisasi tersebut? Oke, mungkin sobat sehat semuanya pernah dengar ya istilah yang tadi disebutin sama Mas Audi nih, penyakit P3DI, yakni adalah penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Jadi ini adalah penyakit-penyakit berbahaya yang ada di sekitar kita yang sebetulnya kita bisa cegah nih perburukannya dengan imunisasi. Ya, kita kan tahu tuh ada banyak penyakit-penyakit ini ya, kayak misalnya campak, rubella, hepatitis, dan polio nih yang baru saja ditemukan kasusnya lagi nih di Jawa Barat. Jadi memang imunisasi ini ada untuk mencegah penyakit-penyakit berbahaya itu tadi agar bisa mengakibatkan penyakit berat, kecacatan, bahkan kematian dan juga wabah gitu. Jadi tentunya pentingnya adalah kalau seorang anak itu mendapatkan imunisasi, maka akan terjaga kesehatannya. Begitu juga dengan lingkungan di sekitarnya. Nah, kita kan juga sebenarnya sudah beberapa kali ya Indonesia ini mengalami yang namanya wabah penyakit berbahaya. Misalnya tahun 2005-2006 itu pernah terjadi wabah polio yang di Sukabumi gitu ya, yang kemudian bisa nyebar tuh ke Banten, ke Lampung, ke Madura, bahkan sampai ke Aceh juga pada saat itu. Kemudian pernah juga ada wabah campak. Ini di tahun 2009 sampai 2011 gitu ya, yang terjadi di Jawa Tengah dan juga Jawa Barat. Itu bahkan sampai mengakibatkan lebih dari 5.800 anak tuh sampai dirawat di rumah sakit. Jadi berat penyakitnya. Dan bahkan ada yang meninggal dunia, yakni 16 anak yang karena tidak pernah diimunisasi campak sebelumnya. Akhirnya sampai fatal dan meninggal dunia. Gitu ya. Kemudian juga ada lagi wabah difteri yang terjadi tahun 2009 sampai 2011. Itu pertama kali ada di Jawa Timur, tapi kemudian menyebar tuh sampai kemana-mana, ke Kalimantan Timur itu ada, Kalimantan Selatan, sampai ke Kalimantan Tengah, terus di Barat, terus sampai di Jakarta juga gitu. Akhirnya lebih dari 800 anak itu dirawat juga, dan yang meninggal dunia itu lebih dari 50 anak. Ya, tentunya yang fatal dan meninggal ini karena memang belum pernah diimunisasi lengkap atau bahkan belum pernah diimunisasi DPT gitu. Jadi ya tentunya melihat kondisi yang nyata nih, faktanya ada di lapangan, kalau misalnya seorang anak itu belum pernah diimunisasi terhadap penyakit-penyakit berbahaya itu tadi, dampaknya bisa mengalami penyakit yang berat dan bahkan kematian begitu. Baik, Dokter Reza.
Lalu ini kan sebetulnya apa ini yang dimaksud dengan imunisasi rutin lengkap? Karena kita sering banget nih soal imbauan untuk melengkapi imunisasi rutin lengkap. Dan saat ini pandemi juga sudah mulai terkendali karena sobat sehat dan juga Dokter Isa, apakah sebaiknya orang tua mulai memastikan kembali jadwal imunisasi anak? Oh ya, tentu saja ya. Mungkin para orang tua mungkin taunya dulu istilahnya imunisasi dasar lengkap gitu ya. Nah, terus ada lanjutan gitu kan. Nah, tapi sekarang ini pemerintah sebenarnya Kementerian Kesehatan tentunya udah ngubah nih konsepnya. Jadi namanya adalah imunisasi rutin lengkap. Jadi imunisasi rutin lengkap tuh maksudnya ya imunisasi dasar dan juga imunisasi lanjutan. Karena imunisasi dasar aja tuh nggak cukup, makanya perlu dilakukan adanya imunisasi lanjutan supaya kekebalan tubuh yang sudah muncul karena imunisasi dasar ini bisa dipertahankan dan bisa tetap terus optimal untuk melindungi dari penyakit-penyakit berbahaya tersebut dengan adanya imunisasi lanjutan itu. Jadi ya sebaiknya imunisasi rutin harus lengkap gitu ya. Jadi nggak berhenti nih misalnya kalau dulu kan dasar tuh kalau nggak salah sampai 9 bulan aja dia berhenti untuk diimunisasi campak. Habis sudah gitu kan selesai. Nanti baru dilanjutkan dengan yang namanya imunisasi lanjutan ya sesuai dengan waktu-waktu yang sudah ditetapkan gitu kan. Ini kan ada jadwal dari IDAI gitu ya. Nah, sekarang nih ya nggak bisa berhenti di situ aja, harus lanjutin semuanya dan harus benar-benar sesuai dengan anjuran. Jadi kapan nih apakah harus diulang di bulan keberapa, di tahun keberapa gitu ya. Dan pemberian vaksinnya itu kan berdasarkan dengan apa yang dibutuhkan oleh si anak itu pada saat itu ya. Misalnya kalau misalnya pas satu waktu umurnya gitu ya. Anak ini pas harus diberi beberapa jenis vaksin sekaligus gitu ya. Ya bisa diberikan. Jadi ada nih beberapa vaksin yang bisa diberikan secara bersamaan. Istilahnya adalah vaksin kombinasi. Jadi sekali datang mereka tuh bisa diberikan beberapa vaksin sekaligus, jadi nggak perlu bolak-balik gitu kan. Kalau memang banyak orang yang kendalanya agak sulit nih untuk datang berulang kali nih untuk ke fasilitas kesehatan. Jadi ya misalnya DPT gitu ya, misalnya itu kan untuk penyakit difteri, tetanus pertusis. Nah bisa nih dikombinasi misalnya dengan yang lain, karena memang ada vaksin-vaksin yang misalnya vaksin jenis yang hidup misalnya istilahnya gitu ya bisa dikombinasi dengan vaksin jenis yang mati misalnya gitu. Dan imunisasi ini kan sudah ada jadwalnya. Nah jadwal ini kan terus update gitu ya. Terakhir tuh kalau nggak salah jadwal imunisasi dari IDA itu tahun 2020. Nah kalau misalnya yang perlu benar-benar dipastikan tepat waktu itu biasanya yang masih yang imunisasi dasar lengkapnya. Ya mungkin kan karena kemarin tuh sempat pandemi gitu ya, ada yang udah dasar lengkapnya udah lengkap, kok lanjutannya lupa nih gitu ya. Nah ini harus disesuaikan lagi. Tapi biasanya mulai dari usia kurang dari 24 jam dia lahir aja kan bayi itu udah dikasih imunisasi, yakni hepatitis B atau HB0 gitu ya. Nanti kalau udah seterusnya ada lagi BCG sama polio biasanya di usia 1 bulan, terus usia 2 bulan ada lagi DPT, ada HB, ada HIV yang pertama gitu ya, terus polio yang suntikan keduanya gitu. Terus ntar usia ketiganya ada lagi DPT, HB, HIV 2 sama polio 3. Ntar usia 4 bulan gitu ya, itu bisa dikasih DPT, HB, HIV 3, polio 4, sama IPV atau dia polio tapi yang suntik ya bukan yang tetes ya. Kemudian terus ada lagi 9 bulan campak atau MR gitu ya. Itu kan sudah yang namanya imunisasi dasar lengkapnya. Itu harus dilengkapi semuanya. Dan sekalian konsultasi juga, jadi datang gitu kan kita bisa sekalian memeriksa tumbuh kembangnya anak. Makanya per bulan gitu kan bisa konsultasi anaknya gimana, sudah sesuaikah pertumbuhannya, ASI ibunya gimana, berat badannya gimana, itu kan bisa sekalian konsultasi. Jadi jangan merasa berat hanya datang untuk imunisasi aja, tapi juga bisa mendapatkan solusi untuk tumbuh kembang anak. Nah, habis itu ada lagi imunisasi lanjutan, kayak
badutan nih ya, bayi bawah 2 tahun ya, yakni misalnya di 18 bulan itu kan harus ada lagi DPT-nya, HB-nya, HIB-nya, ada campaknya gitu ya atau MR-nya. Terus nanti kelas 1 SD misalnya diulang lagi nih DT sama MR-nya gitu kan. Terus kelas 2 SD bisa lagi dikasih sama kelas 5 SD diberikan tetanus gitu, TD gitu kan. Jadi ya memang ada waktu-waktunya yang harus dipenuhi ya, semuanya harus dilengkapi. Jadi meskipun pandemi sudah terjadi dan sekarang alhamdulillah sudah terkendali, ini memang kita jangan sampai kelupaan nih penyakit-penyakit berbahaya yang ada di sekitar si anak-anak kita ini. Jadi ulang lagi nih kita cek ya, kita buka buku KIA-nya, ada nggak nih imunisasi yang sampai kelewatan? Ya jangan sampai kelewatan, jangan sampai meremehkan. Takutnya keburu terlambat. Kan tadi udah jelas-jelas nama penyakitnya adalah P3DI ya. Jadi memang bisa dicegah nih ya dengan imunisasi. Jadi ya mumpung ada solusinya untuk mencegah kan lebih baik. Karena belum tentu bisa diobati kan ternyata. Gitu. Iya, betul sekali ya. Jadi mumpung lagi ada imunisasinya nih, manfaatkan dengan baik ya, sobat sehat. Baik, Dokter Risa. Nah, ini apa dok yang harus disiapin sama orang tua sebelum anak diimunisasi maupun setelah diimunisasi? Ya, terlebih lagi bagi orang tua yang baru punya anak pertama nih, kadang kan was-was ya kalau misalkan anak itu udah mulai demam atau rewel itu kan setelah disuntik nih sobat sehat dan juga Dokter Risa. Nah, tadi saya baca komentar nih dari Ana di Tangerang Selatan. Setelah diimunisasi bayi di malam hari, bayinya nangis terus nih. Kapan ini merupakan hal yang wajar dan kapan orang tuh harus was-was kalau ini adalah KIPI? Oh, oke. Jadi memang tentunya apa yang harus disiapkan dulu ya, apa yang disiapkan orang tua. Jadi bayi atau balitanya itu harus dipastikan dulu dalam kondisi yang sehat. Jadi anaknya tidak sedang menderita penyakit lain ya. Kemudian dia cukup istirahat, cukup makan, atau kalau masih ASI ya cukup ASINya gitu ya. Terus dia juga tidak sedang dalam kondisi yang lemas dan lain sebagainya. Nah, ini kemudian kita bisa ajak dan bawa untuk dilakukan imunisasi. Nanti di tempat imunisasinya juga kan dokternya akan memeriksa dulu ya, ini dalam kondisi yang siap atau tidak nih untuk menerima imunisasi. Ya, kalau sudah, dia tentu bisa aja diberikan imunisasi karena memang ini kan penting ya. Jadi mencegah supaya dia tuh nggak sakit dulu, gitu ya. Paling yang disiapkan jadi kayak baju aja sih, baju anak yang gampang dibuka gitu ya. Supaya anak kan begitu masuk ke ruang, biasanya ruang vaskesnya gitu ya, ruang dokternya udah gelisah duluan, udah nangis duluan gitu ya. Jadi jangan yang susah-susah, bukanya gampang gitu ya. Terus juga diberikan pengertian, ibunya jangan ikutan panik. Biasanya tuh mempersiapkan dirinya ibunya juga ya secara mental, jadi ibunya nggak ikutan nangis. Terus bisa memberikan ketenangan buat anaknya gitu kan, terus meyakinkan ini nggak apa-apa sakit sedikit tapi demi untuk kesehatan gitu kan. Paling itu aja sih yang disiapkan. Terus kalau misalnya sudah agak dibesar gitu ya udah bisa diajak komunikasi ya udah diajak berinteraksi, dikasih tahu apa yang nanti akan dilakukan. Jadi anaknya nggak kaget, terus siap, dipersiapkan mentalnya, diceritakan fungsinya untuk apa. Karena surprisingly ya, anak-anak tuh sebenarnya kalau diceritakan, terus diberi pengertian tujuannya apa demi kebaikan dia akan lebih mudah menerima dibandingkan dia cuma dipaksa, ayo gitu, tanpa dikasih penjelasan, tahu-tahu cuma disakitin gitu kan, cuma disuntik kan anaknya juga takut ya. Apalagi kalau ibu-ibu biasanya di rumah suka nakut-nakutin anaknya nih, misalnya, ayo nggak mau makan nanti dibawa ke dokter loh disuntik gitu kan. Waduh, nanti ibunya sendiri yang kewalahan kalau pas anaknya beneran butuh disuntik, anaknya udah ketakutan duluan gitu kan. Jadi sebaiknya diberikan pengertian yang nyaman untuk kedua belah pihak supaya anaknya juga nggak over ketakutan, karena kan sebenarnya sakitnya juga cuma sedikit ya kan, cepet gitu, terus nggak ada nggak ada harusnya penolakan yang berarti gitu dari si anak kan. Terus juga ya udah setelah diimunisasi ya tetap harus dipantau.
Nah, kadang-kadang memang anak-anak tuh pasca imunisasi akan rewel, benar ya. Tadi kan ada siapa tadi yang di Tangerang tadi, anaknya nangis di malam hari gitu kan ya. Nah, memang reaksi tubuh kadang-kadang menyebabkan si badan ini jadi nggak enak. Kadang muncul demam gitu ya. Akhirnya respon anaknya jadi rewel, gelisah gitu ya. Jadi tapi nggak perlu respon karena memang itu kan nggak perlu risau ya, karena itu kan respon badan si anak itu yang dimana tubuhnya itu membentuk sistem kekebalan baru dari si vaksinnya yang udah disuntikin tadi. Jadi ya dipantau aja kalau memang suhunya sudah melebihi yang sewajarnya gitu ya. Misalnya demamnya kok udah sampai 38,5, bisa 39 atau bahkan sampai 40. Nah, itu sudah harus mendapatkan obat penurun demam biasanya. Tapi kalau misalnya cuma sumeng-sumeng gitu ya, terus anaknya juga rewel-rewel biasa, ya pokoknya pastikan anak itu mendapat cairan yang cukup ya, supaya nggak kekurangan cairan, supaya nggak dehidrasi. Jadi kalau ASI ya berikan ASI gitu ya, terus digendong, diberikan skin to skin contact dengan ibunya, gitu kan, diberikan ketenangan, suhu ruangannya juga dibikin yang nyaman, bajunya juga jangan terlalu bikin suhu tubuhnya naik gitu ya. Jadi jangan terlalu tebal, jangan terlalu panas, jangan malah diselimutin, dikelupin gitu ya. Harus dibuat dia nyaman ya, terus juga ringan gitu bahan bajunya. Terus kalau misalnya ternyata apa namanya muncul gejala-gejala lain, ya, misalnya kok tiba-tiba muntah-muntah, tiba-tiba eh, ada benjolan atau apa, nah itu sebaiknya dikonsultasikan ke tenaga kesehatan tadi yang melakukan vaksinasi. Jadi biasanya kan habis imunisasi ada tuh kontak person yang harus bisa dikonsultasikan, bisa dari fasilitas kesehatannya, bisa dari dokternya, gitu kan, bisa dari susternya, gitu. Nah itu bisa ditanyakan. Tapi biasanya sih kalau bengkak-bengkak ringan aja bisa dikompres kok, karena kalau dikompres aja anak juga biasanya udah lebih nyaman. Jadi sebaiknya bisa apa ya, dibikin anaknya rileks, gitu ya, dibikin dihibur, gitu ya, biar nggak rewel, dikasih mainan, orang tuanya bisa nyanyi misalnya atau apa, bisa diajak main, gitu, biar lupa. Tapi kalau misalnya ada keluhan-keluhan yang di luar biasanya, nah itu sebaiknya segera dikonsultasikan. Nanti kalau ada pengobatan juga jangan asal kasih ya, tanya dulu ke dokter ini boleh nggak dikasih dosisnya berapa untuk anak usia sekian, berat sekian gitu. Baik, Dokter Isa. Dan ini juga ada nih, Dokter Isa, beberapa orang tua yang ini ragu dengan kandungan vaksin dari imunisasi, bahkan cukup dengan melamun ASI gitu kan, dengan imun ASI maksud saya. Dan bagaimana pandangan Dokter Isa akan hal ini, Dok? Gimana Mas? Jadi orang tuanya Jadi ada orang tuanya ini ragu sama ah, kandungan vaksin imunisasi, bahkan ngerasa kayaknya cukup dengan imun dari ASI aja gitu. oh oke oke. Jadi imunisasi dari ASI aja gitu kan. Nah, Oh, gimana? maksudnya dari ASI aja gitu ya. Ya, Oke. Oke, memang kalau misalnya nggak tahu, nggak ngerti, nggak paham gitu pasti akan banyak sekali pertanyaan ya. Tapi harus dipahami bersama bahwa vaksin ini kan sebenarnya berisikan kuman yang dimatikan atau dilemahkan sehingga membuat si vaksin ini tidak akan membuat tubuh kita sakit. Dan dia itu bekerja dengan cara merangsang sistem kekebalan tubuh pada anak ini untuk menghasilkan antibodi gitu. Jadi tubuh ini udah siap ya, jadi udah kebal terhadap suatu penyakit tanpa harus tertular terlebih dahulu. Jadi ini nggak kayak apa ya, nggak kayak obat atau nggak kayak sesuatu yang berbahaya gitu ya. Jadi vaksin ini sebenarnya tujuannya adalah untuk pencegahan. Nah, jadi nggak perlu khawatir terhadap kandungannya karena udah pasti ini sangat aman ya. Apalagi ini kan tujuannya untuk melindungi dari penyakit-penyakit berbahaya nih, penyakit-penyakit yang bisa mengakibatkan kefatalan, kecacatan, gitu, bahkan kematian, gitu. Jadi memang sebenarnya jangan takut vaksinnya, tapi takut sama penyakitnya. Dan vaksin ini diciptakan untuk menyelamatkan kita supaya kita dan anak-anak kita itu tetap sehat dan
nggak mengalami penyakit-penyakit berbahaya itu tadi. Jadi kalau misalnya masih ragu, ya bisa konsultasi, tanya aja sama tenaga kesehatannya, minta dijelaskan, bisa dilihat nih kandungannya. Dan dari pengalaman selama ini kan memang vaksin ini termasuk yang vaksin COVID deh yang sudah kita alami semasa pandemi inilah ya. Ini kan sudah terbukti bisa menyelamatkan kita, mengurangi keparahan, mengurangi kefatalan. Jadi ya apalagi sih yang ditakutin? Bahkan ini kan bisa mencegah terjadinya wabah. Jadi supaya orang-orang yang banyak diimunisasi ini menciptakan yang namanya kekebalan kelompok atau herd immunity. Akhirnya bisa ikut saling melindungi. Lama-lama kalau semuanya kebal, penyakitnya bisa hilang kan dari muka bumi. Nah ini yang kita harapkan. Ya, jadi kalau dari ASI tentu tujuannya berbeda. ASI ini tujuannya untuk memberi nutrisi yang baik, untuk tumbuh kembang, untuk hidup, kemudian juga untuk membuat si anak ini memiliki tubuh yang sehat gitu ya. Jadi ini berbeda. Yang satu untuk kesehatan secara general, tumbuh kembang anak. Yang vaksin ini spesifik kerjanya terhadap penyakit-penyakit yang khusus yang bisa dicegah dengan imunisasi itu tadi. Baik, Dokter Esa. Dan Sobat Sehat dan juga Dokter Esa sekarang di Zoom sudah masuk ya dengan Dokter Prima Yosefin. Saya ingin menyapa dulu. Selamat siang, Dokter Prima. Selamat siang, Mas Audi. Selamat siang, Sobat Sehat. Baik, Selamat siang, Dokter Yosefin. Selamat siang, Dokter Reza. selamat siang, Dokter Prima. Bagaimana kabarnya nih, Dokter Prima, hari ini? Baik, baik, sehat. Kita baru selesai melakukan kick off Supin Jawa Barat. Oke, wah ini mungkin boleh diceritain ya, Dokter Prima, terkait bagaimana cakupan imunisasi anak di Indonesia nih selama pandemi, seperti apa perkembangan kasusnya sejak ditemukannya kasus polio nih ya, di wilayah Jawa Barat, terutama di wilayah Purwakarta ya. Kebetulan sekarang Dokter Yosefis sedang berada di Purwakarta ya. Ya, ya, baik, makasih Mas Audi. Jadi memang kita tahu bersama ya, selama kita terdampak pandemi, terutama di awal-awal, kemudian juga di tahun 2021, kita pernah mengalami peningkatan kasus yang luar biasa di pertengahan tahun, Heru Teresa ya. Nah, waktu itu memang di awal kan kita semua menyerukan di rumah saja, gitu ya. Jangan keluar-keluar kalau tidak perlu. Nah, ini tentu berdampak terutama untuk program imunisasi, di mana kita tahu program imunisasi ini sebagian besar memang dilaksanakan itu di pos kesehatan masyarakat yang kita kenal dengan istilahnya posyandu. Nah, otomatis ketika pandemi, anak-anak tidak dibawa oleh orang tuanya keluar. Pemberian imunisasi yang harusnya terjadwal tidak jalan. Sehingga memang cakupan kita itu sangat turun ya, sangat signifikan turunnya di tahun 2019 sebelum kita pandemi, cakupan imunisasi dasar lengkap kita itu mencapai 93,7%. Nah, begitu pandemik, tahun 2020 kita hanya mencapai 84,2, tahun 2021 naik dikit, cuma 84,5 atau 0,6 kalau saya nggak salah, cuma naiknya dikit sekali. Nah, kemudian tahun 2022 memang setelah kita lebih baik ya dan sangat terkendali, kasus juga COVID tidak terlalu banyak dan masyarakat sudah mulai beraktivitas dengan baik, maka kembali kami terus menggencarkan untuk masyarakat kembali bawa, ayo lengkapi. Kita mulai dari Bian kemarin di bulan 5, maka waktu kita menutup di ujung tahun 2022, capaian imunisasi dasar lengkap kita memang luar biasa, 99%, Mas. Jadi itu yang sudah dicoba. Tapi tetap artinya ada anak-anak yang pada waktu kita pandemik tidak mendapat imunisasi lengkapnya, ini masih miss. Kita udah coba usahakan lewat BIAN, Bulan Imunisasi Anak Nasional, untuk bisa menutup gap ini, tapi memang masih ada anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkapnya. Nah, contohnya adalah kasus outbreak penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, bukan cuma polio ya. Saat ini kita terdampak beberapa kasus ya, ada kasus campak, ada difteri, ada polio gitu, ada rubella, ada pertusis di negara kita. Ini semua dampak nyata ya akibat capaian imunisasi yang tadi yang rendah.
Nah, anak di Jawa Barat, kita ke Jawa Barat, tadi ditanyakan oleh Mas Audi, Jawa Barat juga sama seperti gambaran Indonesia tadi. Jadi pada saat pandemik memang Jawa Barat turun secara signifikan cakupannya. Di tahun 2022 sudah udah bagus ya, udah mencapai target. Tapi tetap memang yang perlu kita garis bawahi adalah teman-teman sobat sehat semua, pemerataannya yang kurang. Jadi secara provinsi kita bisa lihat oh sudah cukup bagus. Tapi kalau kita breakdown ke kabupaten kota, ada beberapa kabupaten kota yang belum mencapai. Jangan pernah puas kalau kabupaten kotanya mencapai. Ternyata kalau di breakdown lagi per kecamatan, breakdown lagi per desa, maka masih ada desa yang miss. Seperti Desa Maniis, tempat di mana kasus polio ini terjadi di Purwakarta. Purwakarta adalah salah satu kabupaten di Jawa Barat yang cukup baik untuk imunisasinya, tapi ternyata masih ada desa yang kantong. Kami sebutnya itu kantong, kalau desa itu berturut-turut beberapa tahun terakhir tidak bisa mencapai capaian imunisasinya. Jadi kalau imunisasi ini mainan kita, pemikiran kita harus sampai ke desa. Nah, kalau sobat sehat di sini, healthy semua, kami harapkan adalah kita lihat diri kita sendiri dulu. Semua anak kita apakah sudah lengkap imunisasinya? Kita mulai dari imunisasi dasar ya. Tapi apakah imunisasi dasar cukup? Belum cukup. Imunisasi itu harus dilanjutkan lagi nanti waktu dia menjelang usianya 2 tahun. Sudah cukup belum? Belum cukup. Ada beberapa imunisasi yang harus diulang waktu dia di usia sekolah. Jadi ketika anak-anak masuk SD ya atau yang sederajat, ada nanti bulan imunisasi anak sekolah, mohon jangan sampai anaknya dilarang untuk tidak mendapatkan itu karena ini sebetulnya baik ya untuk mencegah anak-anak kita dan mempertahankan dan waktu bayi dia udah dapat imunisasi. Kalau di sekolah nggak dapat lagi, maka imunisasi waktu bayi tadi nggak cukup kuat. Jadi harus di booster lagi dia. Kalau di COVID begitu tuh ya, udah pada hafal deh semuanya untuk booster. Nah, imunisasi anak juga perlu booster. Jadi ketika dia di usia sekolah harus lagi. Nah, itu rangkaiannya. Di Jawa Barat gambaran petanya seperti itu, Mas Audi. Jadi sebetulnya secara umum Jawa Barat lumayan, tapi kalau kita breakdown masih ada daerah yang kantong, yang belum disapa. Dan ini terjadi di Kecamatan Maniis di Kabupaten Purwakarta untuk adanya kasus polio yang baru kita dapat laporannya di bulan Februari yang lalu. Seorang anak perempuan umur 4 tahun dan kita tahu bahwa polio ini yang paling kita khawatirkan adalah cacat yang menetap seumur hidup. Dia akan cacat. Tentu ini apa ya sangat kita sayangkan gitu. Nah, mudah-mudahan tidak terjadi untuk anak-anak kita di berikutnya ya. Cukup sampai di sini. Kasus sampai sekarang satu yang kita temukan, tetapi kami tentu meningkatkan surveillance, mengambil sampel anak-anak sehat di sekitar rumah kasus, rumah anak ini, dan ternyata memang 30 sampel anak sehat yang kita ambil, 7-nya positif hasil spesimennya. Artinya virus ini sudah bersirkulasi di situ. Jadi hari ini bersama dengan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, Ibu Atalia, kita sudah launching tadi dengan Pak Dirjen juga, kick off pelaksanaan Subpekan Imunisasi Nasional Polio se-Jawa Barat, bukan hanya di Purwakarta, se-Jawa Barat karena kita nggak mau ambil risiko. Kita nggak tahu nih virus sudah sampai mana, ya gitu ya dokter saya. Jadi kita ambil se-Jawa Barat, serentak 2 minggu kita akan melakukan supin, sasarannya adalah anak balita di bawah 5 tahun, semuanya tanpa memandang status imunisasi, mau yang sudah lengkap, mau yang belum lengkap, semuanya harus dapat tetesan vaksin NOPV tipe 2 yang kita pakai untuk supin ini sebanyak 2 putaran. Putaran pertama sekarang selama 2 minggu, nanti kita istirahat 28 hari atau 1 bulan, bulan Mei kita ulang lagi untuk putaran keduanya dengan sasaran yang sama. Tentu apa saja yang sudah kami lakukan, sebelumnya persiapan udah banyak ya, teman-teman Healthies, kami sudah berkoordinasi dengan Pak Gubernur, Ibu Bupati, seluruh Bupati Wali Kota sudah kita lakukan pertemuan advokasi sosialisasi minggu lalu, dan semuanya sudah mendapat pesan yang sama, sudah ada komitmen yang ditandatangani untuk bisa mencapai targetnya 95% minimal. Jadi mudah-mudahan kita juga kami bantu tentunya kerjasama kita semua, sobat Healthies juga, terutama yang ini nih, yang KTP-nya Jawa Barat gitu ya, yang tinggalnya di Jawa Barat, Bogor, Depok, Bekasi, ini tetanggaan Jakarta, mohon tidak ada yang ketinggalan. Untuk kalau punya saudara, bayi, balita di bawah 5 tahun, semuanya harus mendapat tetes
saat ini. Demikian Mas Audi. Baik, Dr. Yosefin, dan apakah program-program dari Dr. Yosefin itu merupakan langkah-langkah dari pemerintah untuk meningkatkan cakupan imunisasi rutin anak di Indonesia, atau mungkin ada program lainnya, Dok? Ya, ini salah satu apa namanya strategi ya. Jadi kita masuk karena kita memang ada outbreak yang tadi saya ceritakan itu memang khusus untuk polio. Namun di luar itu kita perlu meningkatkan karena tadi cakupan 2002 memang kita sudah cukup baik, tapi ternyata belum cukup merata. Nah, kita tentu tidak mau ada percikan-percikan api lagi ini ya. Istilahnya kan begitu, ini pandemi kecil dari PD3I ya. Nah, oleh karena itu Kementerian Kesehatan dalam hal ini sudah mengeluarkan surat edaran dari Pak Dirjen ke semua dinas kesehatan kabupaten kota, provinsi untuk ada kewaspadaan. Tingkatkan kewaspadaan terhadap penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Caranya yang pertama tentu meningkatkan surveillance, yang kedua adalah meningkatkan imunisasi. Jadi saat ini kita akan sudah menyerukan pelayanan imunisasi itu semuanya harus berlangsung ditanya untuk anak balita. Jadi semua anak balita itu kami harapkan bisa datang ke posyandu-posyandu terdekat untuk melengkapi ya status imunisasi anaknya yang belum kita kejar sekarang gitu. Nah, di samping itu kami juga menyerukan ke semua organisasi profesi ya IDI, IDAI, IBI, PPNI, kalau ada orang tua yang datang ke kita ya terutama ke praktek-praktek pribadi, ke rumah sakit dengan keluhan apapun anaknya, sepanjang anak itu berusia balita di bawah 5 tahun, mohon agar anamnesa wajib yang ditanyakan adalah riwayat imunisasi. Ini salah satu juga strategi agar masyarakat kembali diingatkan bahwa imunisasi itu penting. Karena kemanapun dia pergi yang ditanya duluan adalah gimana imunisasinya, udah lengkap belum? Nah, seperti itu, gitu ya. Jadi baik dia datang ke rumah sakit, baik dia datang ke puskesmas, baik dia datang ke kemana saja, ke dokter, ke bidan, pertanyaannya sama gitu. Tetap ditanyakan riwayat imunisasinya. Dan ini sangat penting saat ini karena kita sudah punya surat keputusan bersama 4 menteri, Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama, bahwa semua peserta didik ketika dia nanti masuk SD akan ditanyakan riwayat imunisasinya. Itu menjadi syarat administrasi yang harus dilengkapi oleh orang tua. Tentu dengan kita selalu menanyakan ini, maka orang tua di Indonesia akan semakin aware bahwa yang pertama imunisasi penting, yang kedua ini juga penting untuk administrasi pendidikan anak selanjutnya. Demikian Mas Audi. Baik, Dokter Prima. Dan sebelum kita membacakan interaksi dengan pendengar kami, Sobat Sehat, ini ada pertanyaan terakhir nih. Sebagai bentuk komitmen pemerintah akan kesehatan anak Indonesia, apakah saat ini pemerintah tengah mengadakan vaksinasi baru untuk imunisasi lengkap anak, Dok? Ya, betul. Ini sebagai bentuk komitmen kita tahu bahwa anak di Indonesia ya, terutama bayi balita, itu kematiannya terbesar, masuk ke 5 besarnya itu karena pneumonia. Yang kedua karena diare berat. Dan ini ternyata penyebabnya, kalau pneumonia sebetulnya ada beberapa yang udah kita masukkan di program vaksinasi kita, di program imunisasi. Ada Haemophilus influenza tipe B yang udah kita masukkan ke dalam vaksin program. Tapi ada penyebab terbesar yaitu kuman atau bakteri pneumokok ini belum kita masukkan, sementara vaksinnya udah ada. Nah, kami sudah memasukkan mulai dari bulan September tahun lalu, tahun 2022 di seluruh Indonesia. Hanya tinggal masyarakat nih sekarang, ayo jangan mau ketinggalan. Ini vaksin ya, imunisasi ini saya mau cerita nih terutama buat sobat sehat. Ini adalah salah satu vaksin yang mahal. Kalau kita datang ke swasta, harganya hampir 1 juta satu kali suntik dan perlu 3 kali pemberiannya. Pemerintah datang maju ke depan, ya kan? Pemerintah hadir sehingga kami memasukkan pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan memasukkannya menjadi bagian dari imunisasi rutin kita. Jadi sekarang semuanya bisa didapatkan gratis di fasilitas-fasilitas kesehatan yang menggunakan vaksin pemerintah tentunya. Nah, ayo jangan ketinggalan. Yang kedua, yang diare berat tadi. Ini juga bisa dicegah dengan memberikan vaksin rotavirus. Nah, untuk vaksin rotavirus, sobat sehat semua, ini akan kita masukkan dalam program imunisasi rutin kita secara nasional tahun ini. Kemarin tahun lalu kita baru melakukannya di 21 kabupaten kota di 18 provinsi. Tapi tahun ini kita akan melakukan di semua. Jadi ini juga komitmen pemerintah untuk bisa menyehatkan generasi penerus kita tentunya.
Baik, terima kasih Dokter Prima atas pemaparannya. Dan Sobat Sehat, kita sudah ada pertanyaan masuk. Ini dari Rahayu di Depok. Bagaimana jika kita lupa akan status imunisasi anak dan buku KIA-nya juga terselip? Silahkan Dokter Prima tanggapannya dan juga nanti Dokter Esa boleh menambahkan. Ya, jadi memang ini terjadi sih, betul Bu Rahayu. Ibu-ibu kadang-kadang lupa, udah banyak banget. Yang pasti udah diimunisasi, tapi lupa ya jenis vaksinnya apa, gitu. Udah berapa kali. Sementara vaksin itu ada beberapa yang nggak cukup 1 kali, ya kan? Kayak DPT itu harus 3 kali sebelum 1 tahun, tambah lagi 2 tahun, nanti 1 kali lagi. Nah, kalau seandainya lupa, tentu nanti teman-teman dari puskesmas ataupun nakes yang ada di rumah sakit klinik tentu akan berusaha untuk menggiring ibu gitu ya. Ada berapa misalnya kalau BCG nanti dilihat ada nggak skarnya, ada nggak jaringan parut di lengannya. Nah kalau yang lain tentu suntik sebelah mana Bu? Pernah disuntik nggak? Pernah ditetes nggak? Mungkin ibunya ingat gitu. Tapi kalaupun tidak ingat, maka tentu disesuaikan dengan usia anak kita. Nah nanti sesuai dengan usia anaknya, tenaga kesehatan akan melihat imunisasi apa saja yang masih mungkin diberikan gitu ya, karena imunisasi itu ada yang kalau udah lewat umur anaknya nggak bisa lagi gitu loh diberikan. Nah itu nanti nakes akan tahu, tapi paling tidak lebih baik diberikan lagi daripada tidak sama sekali. Kalau memang lupa kita akan upayakan beri lagi, nggak ada istilah kelebihan gitu untuk imunisasi, tapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali ibu-ibu. Jadi yang penting adalah bawa saja anaknya ke fasilitas kesehatan terdekat. Nanti biar dokter di sana yang akan menentukan apa yang masih bisa diberikan ke anak ibu. Gitu ya Bu ya. Ya, setuju sekali sama Dokter Yosefin ya. Jadi memang ibunya ini harus proaktif juga nih. Ya. Kalau misalnya lupa, tentunya paling tidak ingatkan ya kira-kira terakhir tuh kapan. Jadi bisa disesuaikan dengan usia anak. Dan biasanya tuh vaskesnya juga ada beberapa vaskes yang juga ada catatannya. Nah, jadi daripada ragu, lebih baik langsung datang aja, langsung konsultasi tadi seperti yang dijelaskan. Nah, tapi biar nextnya nih, selanjutnya nggak luput lagi jadwalnya, udah tahu kan ya pentingnya imunisasi, pentingnya sesuai dengan jadwal. Jadi orang tua nggak hanya ibu nih, bisa bapaknya juga, bisa kakek neneknya gitu ya, taruh di kalender, biar diingetin. Jadi bisa tanya ke tenaga kesehatannya, bisa tanya ke dokternya, kapan sih jadwal-jadwal selanjutnya saya harus datang. Nah, itu dimasukin ke kalendernya masing-masing. Sekarang kan semua udah pasti punya nonton ini juga live ini kan juga melalui handphonenya misalnya ya mobilenya masukin aja ke kalender di situ pasang alarm biar nggak kelewatan apalagi kalau anaknya lebih dari 1 tuh biasanya anaknya 4 gitu ya udah berantakan tuh lupa jadwalnya kapan aja. Nah jadi harus penting sekali dimasukkan ke jadwal terus juga didukung ya semua pihak dalam keluarga harus mendukung mungkin bisa mengantarkan nih bapaknya nganterin istri dan anaknya gitu ya keluarga yang lain juga bisa ikut menenangkan pada saat imunisasi supaya nggak rewel gitu kan jadi ya harus dengan penuh kesadaran pentingnya imunisasi ini untuk kesehatan dan keselamatan anak dan bangsa nih ke depannya harus terus diperhatikan nih jadwal-jadwalnya. Mas Baik. Audi mungkin sedikit menambahkan. Saya jadi teringat tuh tadi Dokter Reza menyampaikan gadget ya. Jadi kami di Kementerian Kesehatan juga saat ini sobat sehat semua sedang apa ya menyusun membuat nanti itu seperti kayak COVID ke vaksinasi COVID. Jadi semuanya nanti ibu-ibu riwayat vaksinasi anak akan ada bisa diunduh di aplikasi Satu Sehat. Nah, Satu Sehat ini nantinya akan juga mengeluarkan apa sertifikat untuk jadi kalau udah selesai dasarnya oke dapat sertifikat nanti selesai bawah 2 tahunnya dapat sertifikat jadi nanti ibu-ibu tentu waktu masuk sekolah yang tadi saya bilang bahwa riwayat imunisasi jadi syarat administrasi nggak susah-susah lagi tinggal ambil di sini mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama hal ini sudah bisa terrealisasi jadi ayo tetap bawa ke fasilitas kesehatan supaya nanti dapat
sertifikat. Aduh, kenapa nggak dari dulu Dokter Yosefin? Anak-anak saya masih butuh tuh. Sama anak saya juga udah lewat zaman dulu ya, iya. Tapi kita kan berusaha Nggak makin apa-apa, baik Bu gitu ya Ati. Dokter Reza ya. Betul, Mudah-mudahan ke betul. Nih depan ibu betul. muda nih yang Ya, anaknya jadi masih dengan ini kecil juga nih. kita bisa lihat betul per daerah gitu ya. Per daerah nih anak mana nih, berapa banyak lagi nih anak-anak yang belum. Nah, seperti Ya, itu. Baik, keren, Sobat Sehat ya. keren. Jadi nantinya semuanya akan terintegrasi ya di Ya. aplikasi Satu Sehat. Jadi mungkin buat ibu-ibu nggak perlu khawatir lagi ya buku KIPI-nya nih hilang atau keselip karena nanti semuanya sudah terselip di aplikasi Satu Sehat. Baik, Dokter Yosefin dan juga Dokter Esa, kita sudah memasuki penghujung talk show. Dan sebelum kita tutup talk show pada sore hari ini, boleh Dokter Prima untuk menyampaikan pesan-pesan sehat kepada Sobat Sehat dan nanti dilanjutkan juga dengan Dokter Esa. Silakan, Dokter Prima. Ya, terima kasih Mas Audi, Sobat Sehat semua. Imunisasi itu sangat penting. Mencegah pasti lebih baik daripada mengobati. Sehingga eh, dan ini yang perlu saya ingatkan, ini adalah hak anak-anak kita. Kita semua harus berjuang untuk bisa hak anak-anak ini tidak terlepas dari dia. Dan kewajiban kita sebagai orang tua, sebagai bagian dari masyarakat tentunya untuk memastikan bahwa semua anak-anak di kita itu sudah mendapatkan haknya untuk bisa hidup sehat melalui imunisasi. Oleh karena itu, pemerintah sudah mengeluarkan jadwal imunisasi mulai dari bayi, dilanjutkan bawah 2 tahun, dilanjutkan waktu anak usia sekolah. Mohon kita semua bisa mengingatkan agar hak anak ini bisa mereka dapatkan sesuai tentunya dengan umur mereka masing-masing. Demikian Mas, makasih. Baik, terima kasih Dokter Prima. Silakan Dokter Esa untuk menyampaikan pesan sehatnya. Baik, Sobat Sehat, Healthier, para pendengar semuanya. Meskipun status pandemi ini belum dicabut, tapi kan Alhamdulillah sampai saat ini pandemi dalam kondisi yang terkendali ya. Jadi ini saatnya kita memastikan kembali status imunisasi anak-anak. Kalau ada yang belum lengkap, segera lengkapi ya. Jadi bawa aja ke fasilitas kesehatan terdekat, terus tanyakan dan cari tahu apa yang bisa dilakukan selanjutnya ya. Karena betul sekali yang namanya mencegah pasti kan lebih baik daripada mengobati. Ya kalau bisa diobati. Masalahnya ini penyakitnya nih berbahaya semua nih yang ada imunisasinya nih ya. Karena kalau anak yang tidak diimunisasi kan resikonya pasti sangat tinggi terkena komplikasi, mengakibatkan kecacatan, mengakibatkan kematian gitu ya. Tentunya kan kita ingin mencegah dan jangan sampai menyesal kemudian. Jadi baiknya nih segera lengkapi nih imunisasi rutin lengkap anak-anak kita supaya bisa menjadi generasi penerus bangsa yang makin baik ke depannya. Baik, terima kasih Dokter Esa atas pesan-pesan sehatnya. Iya. Demikian tadi perbincangan seru kita dalam topik menarik cegah wabah segera lengkapi imunisasi rutin anak. Bersama kedua narasumber kita ada Dr. Prima Yosefin MKM selaku Direktur Pengelolaan Imunisasi Kemenkes dan Dr. Esa Broto Asmoro selaku juru bicara pemerintah dan Duta Adaptasi Kebiasaan Baru. Terima kasih Dr. Prima dan juga Dr. Esa telah hadir di Radio Kesehatan. Semoga sehat selalu dan semoga lancar segala aktivitasnya. Terima kasih. Baik, Makasih Mas Odi, makasih Dokter Reza. ya terima kasih Dr. Yosefin dan juga Dr. Isa. Dan Sobat Sehat, untuk informasi kesehatan dapat diakses di kemkes.co.id maupun sosial media Twitter @kemenkesri, halo Kemenkes 15567, serta tentunya di radiokesehatan.kemkes.go.id. Terima kasih untuk Sobat Sehat yang telah bergabung baik melalui Radio Kesehatan maupun melalui sosial media Instagram @kemenkes_ri dan @Radio Kesehatan. Saatnya saya, Audi Ramantio, pamit undur terlebih dahulu dan saya ucapkan salam sehat.